Saudara warga yang berada di Kecamatan Salang dan Kecamatan Alafan menggunakan rakit untuk menyeberang sungai. Hal ini disebabkan ambruknya satu unit jembatan yang berada di Desa Lala Bahagia, Kecamatan Salang, akibat banjir yang terjadi pada Senin pekan ini. Berikut informasi selengkapnya. Satu unit jembatan yang berada di Desa Lala Bahagia, Kecamatan Salang, ambruk akibat derasnya aliran air sungai yang disebabkan tingginya intensitas hujan yang terjadi di Kabupaten Semelu pada Senin lalu. Akibatnya warga dari Kecamatan Salang maupun Kecamatan Alafan yang ingin melintas terpaksa harus menggunakan perahu dan rakit untuk menyeberang. Pengguna jalan yang menggunakan kendaraan roda 2 juga terpaksa menggunakan rakit untuk menyeberang. Personel dari BPBD dan TNI Polri turut membantu warga yang melintas di sungai yang berada di desa tersebut. Jembatan yang berada di Desa Lala Bahagia, Kecamatan Salang masuk ke dalam ruas jalan provinsi. Jembatan yang terbuat dari rangka baja ini dibangun pasca tsunami tahun 2004 silam. Saat ini personel dari BPBD Simelu sedang mempersiapkan sejumlah langkah untuk melakukan perbaikan sementara agar jembatan yang menjadi satu-satunya penghubung antar kecamatan dapat kembali dilintasi warga. Dari Semelu, Alasab TVRI Aceh melaporkan. Saudara, untuk membahas lebih lanjut mengenai putusnya jembatan di Desa Lala Bahagia, Kabupaten Semelu, saat ini kami telah terhubung bersama Zulfadli, PLT Kalaksa BPBD Semelu. Assalamualaikum Pak Zulfadli. Ya, kami juga. Ya, baik, terima kasih Pak Zul sudah bergabung bersama kami di Aceh hari ini. Pak Zulfadli, bagaimana kondisi jembatan saat ini di Desa Lala Bahagia ini, Pak? Kondisi jembatan di Lala Bahagia ini tidak bisa dilalui oleh kendaraan roda 2. Masyarakat juga sangat membutuhkan untuk segera diperbaikan untuk jembatan roda tersebut. Jembatan tersebut juga sudah putus dengan abutmennya. Jembatannya sudah miring, tapi itu kalau tidak diatasi karena jembatannya sangat memang itu lalu lintas masyarakat, nadinya masyarakat untuk acara Kecamatan Alafan dengan Kecamatan Salang, begitu Pak. Ya, Pak Zul, ini apakah memang jembatan tersebut memang tidak bisa dilewati oleh masyarakat dan sehingga membuat mereka menggunakan rakit ini, Pak? Ya, benar Bu. Kondisi saat ini kita sudah menyediakan dari pihak BPBD semacam rubber boat atau yang polietilin, dan malam ini kita akan berupayakan untuk pembuatan rakit yang dilakukan oleh BPBD sendiri. Karena akses yang dilaksanakan oleh rakit oleh masyarakat itu membutuhkan biaya untuk satu kendaraan itu lewat itu 10.000 begitu. Ya. Dan Pak Jul, apakah jembatan ini merupakan satu-satunya akses darat yang dimiliki oleh warga sekitar atau apakah ada alternatif lain untuk jalan daratnya sendiri, Pak Jul? Untuk sementara alternatif lain cuma hanya inilah urat nadinya untuk masyarakat karena ini merupakan jalan provinsi, jalan nasional. Jadi jalan ini yang memang sangat dibutuhkan masyarakat. Kondisi tadi sesuai sudah diinstruksikan Pak Bupati, pihak dari kecamatan kita berupaya kepada instansi yang terkait untuk menyediakan. Yang pertama, kalau memang masyarakat ada yang sakit, kita sudah menyediakan ambulan untuk antar jemput. Kemudian yang anak sekolah kita sudah sediakan juga bus sekolah untuk mengantar jemput anak sekolah begitu. Ya, Pak Zul, ini terkait dengan kondisi masyarakat di sekitar jembatan, bagaimana keadaannya? Apakah dalam keadaan terisolir atau seperti apa ini, Pak? Untuk sementara, kalau ini kan masyarakat sangat membutuhkan, apalagi ini sembako atau kebutuhan-kebutuhan lainnya ya. Jadi akses itu tidak bisa dilaksanakan. Ini yang bisa kita bantu melalui juga masyarakat dan BPBD hanya sebatas untuk melewatkan saja kendaraan roda 2 dan masyarakat itu sendiri gitu. Ya, baik, artinya untuk akses jalan memang ini hanya digunakan melalui sungai itu begitu Pak ya? Dan betul Pak. Ya, untuk saat ini apa Pak yang sudah dilakukan untuk membantu warga sekitar agar mereka bisa mengakses jalan dengan mudah, yaitu untuk misalnya kebutuhan pangan dan juga kebutuhan lainnya Pak? Untuk sementara ya seperti yang saya sampaikan tadi Pak. Jadi kita sudah menyediakan mungkin transportasi mungkin dari sebelah jembatan. Nanti apa yang ada kebutuhan kendaraan, memang kalau saya bilang kendaraan roda 2 itu bisa dilewati dengan menggunakan rakit. Itu kalau memang cuacanya tidak bersahabat
trakit ini, karena ini kan melalui laut nih Pak, melalui laut. Jadi kalau naik pasang itu agak sukar mereka untuk melewati antara kedua belah desa gitu Pak. Ya, apakah ada penanganan darurat ini Pak dari pihak BPBD sendiri? Kita sudah melakukan penanganan darurat dan sudah kita siapkan alat berat ekskavator untuk memperbaiki segera jembatan Lala ini supaya dapat terakses oleh masyarakat. Membutuhkan waktu 10 hari dengan sudah ditetapkannya oleh Pak Bupati penetapan satu darurat itu selama 14 hari begitu. Baik. Ya, dan untuk jembatan ini berarti akan segera dibangun begitu Pak ya? Dibangun itu kita kalau penanganan sesuai SOP BPBD itu sebatas penanganan darurat. Penanganan darurat ini kan tidak begitu lama, bisa jadi 6 bulan. Jadi kalau nanti sudah Pak Bupati juga sudah berupaya kepada pihak Provinsi Aceh untuk melakukan perbaikan ini sesegera mungkin gitu. Ya baik, terakhir mungkin Pak Zul, ini terkait dengan imbauan yang ingin Bapak sampaikan terkait dengan permasalahan ini seperti apa nih Pak? Maksudnya Mbak? Mungkin terakhir imbauan yang ingin Bapak sampaikan Pak terkait dengan permasalahan ini? Himbauan ya kita harap meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap cuaca ekstrim dan juga kepada masyarakat pengguna jalan agar berhati-hati sebab jembatan sangat sudah putus jadi tidak bisa dilalui. Ya mungkin itu yang mungkin dari BPBD dapat mengharapkan gitu. Baik. Ya, terima kasih banyak Pak Julfadli sudah bergabung bersama kami di Aceh hari ini. Selamat beraktivitas kembali Pak Julfadli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.